Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak, acara yang ke-11 dengan judul acara Room Database. Saya Zidnya Nasani Dai dengan yang 23 5189336 SW 23096 akan menyampaikan sedikit pembahasan dan juga demonstrasi dari proyek yang telah dibuat pada Android Studio. Jadi sebelumnya, pengertian terlebih dahulu, Room Database ini adalah suatu library pemrograman yang disediakan oleh Android Studio untuk menyimpan data di dalam database menggunakan SQLite. Jadi contohnya di sini beberapa data yang dimasukkan sebagai nodes nanti dapat dipanggil kembali dan disimpan dalam bentuk database. Dan dari project yang telah dibuat telah disusun beberapa file seperti contohnya di sini untuk bagian Java-nya sendiri itu ada bagian node. Jadi node ini digunakan sebagai file Java yang mengatur terkait entitas. Jadi kalau di sini dapat kita lihat terlebih dahulu untuk data yang akan disimpan itu memiliki nama tabel node yang dalam tabel node ini nanti ada beberapa kolom yang digunakan untuk menyimpan data. Seperti contohnya di sini ada kolom ID, kemudian title, description, date, dan juga time. Itu digunakan sebagai kolom-kolom yang menyimpan data yang dimasukkan dari pengguna. Kemudian di dalam file itu juga dipublikasikan terkait konstruktor dengan parameternya yang digunakan ketika pengguna menambahkan data baru, ketika pengguna menambahkan nodes baru dalam bentuk title, description, date, dan juga time yang nilainya baru. Kemudian nanti akan dilakukan update ketika selain menambahkan data baru, nanti pengguna juga dapat melakukan fungsi update. Di sini juga diatur masing-masingnya. Kemudian digunakan juga metode, yakni metode get dan juga set, untuk mengembalikan setiap kolom yang telah diisi data. Seperti contohnya di sini, untuk data title-nya, judul dari nodes-nya nanti digunakan metode get untuk disimpan dalam bentuk string dan dikembalikan dalam ID-nya yaitu title. Begitu juga dengan data yang lainnya. Kemudian di bawahnya ada mengembalikan setiap data yang disimpan dengan menggabungkan title kemudian pada baris yang baru ditampilkan dalam bentuk deskripsi. Seperti contohnya di sini, jadi nanti pada main activity-nya akan ditampilkan dalam bentuk string dengan menampilkan title-nya dan juga deskripsinya di sini bawahnya. Kemudian untuk bagian selanjutnya ada bagian node adapter. Jadi kalau node adapter ini adalah bagian yang menyambungkan file XML dengan data yang dimasukkan dalam bentuk nodes dari pengguna. Sehingga dari activity dan juga XML-nya nanti dapat tersambung. Dan di sini seperti contohnya di bawah ini ada bagian yang melakukan layout default dalam bentuk resource-nya 0. Artinya nanti ketika pengguna melakukan buka aplikasi ini pada pertama kali, yang ditampilkan adalah bentuk database yang masih kosong, jadi belum ada nodes yang tersimpan. Defaultnya dalam bentuk 0. Kemudian nanti di bawahnya get view itu nanti akan mengambil layout dengan mengambil layout list item. Jadi pada bagian file XML disambungkan dari bagian list item di sini, dia akan menggunakan style ini milik XML yang itu digunakan pada node adapter untuk menampilkan hasil convert milik konteks yang dimasukkan pada nodes. Kemudian disesuaikan dari masing-masingnya dengan ID-nya masing-masing seperti ada bagian title, description, date, dan juga time. Itu nanti sesuai dengan susunannya di sini karena ID-nya sudah sesuai yang dimasukkan pada bagian layoutnya masing-masing. Kemudian setelah itu akan dikembalikan menggunakan return convert view. Setelah itu akan juga dilakukan fungsi update data yang nanti memanggil fungsi hapus, kemudian ditambahkan juga bisa, dan juga memperbarui tampilan menggunakan notify data set change. Kemudian di bawahnya ada bagian node DAO sebagai file interface. Ada namanya skema CRUD, yaitu singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Nah, itu nanti diimplementasikan dalam interface milik node DAO. DAO itu sendiri adalah singkatan dari data access object. Jadi dia akan mengakses objek yang ditambahkan dalam setiap nodes dan nanti diterapkan fungsi create, read, update, dan juga delete. Di dalam sini, contohnya itu ada menggunakan insert, jadi dia akan menambahkan data baru menggunakan insert ini. Kemudian update, dia akan mengedit data yang sudah ada, kemudian ditambahkan nilai yang sesuai. Kemudian delete dengan menghapus data nodes-nya. Kemudian menggunakan query select from node ordered by ID desk. Di sini digunakan query untuk memanggil nodes yang sudah ada, semua nodes yang sudah ada, untuk kemudian ditampilkan dalam list data milik node, nama tabelnya tadi. Kemudian di bawahnya Notebook Database di sini adalah bagian file milik Java sebagai database. Jadi dia akan menyimpan data masukan dari pengguna. Jadi di sini di bagian awalnya ini kita dapat melihat bahwa database-nya ini digunakan version 2 karena pada
penerapannya di sini saya menambahkan kolom baru, yakni date dan juga time. Jadi untuk menambahkan kolom baru itu harus ditambahkan versionnya, diupdate menjadi 2. Kemudian nanti setelah itu di sini ada bagian node.dao dipanggil sehingga nanti dia bisa terkoneksi dengan tabel bernama node sebagai tabel database-nya. Kemudian nanti juga akan ini bagian yang menjadi keterangan migrasi. Maksudnya tadi yang versinya harusnya 1 kemudian diupdate menjadi 2 sehingga dapat ditambahkan kolom baru yakni data date dan juga time karena di sini saya menambahkan keterangan keduanya tersebut. Setelah itu, ini juga ada bagian node room database. Dia akan menghapus database lama jika ada. Jadi nanti ketika pengguna membuka aplikasi, itu secara defaultnya database-nya masih kosong. Kemudian nanti akan ditambahkan pada kelas namanya node database. Kemudian nanti di-build dan dikembalikan dalam return instance. Setelah itu, ada juga bagian main activity. Kalau main activity ini adalah bagian utama activity yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi ini menyediakan beberapa bagian yang awalnya dideklarasikan terlebih dahulu, variabel-variabel yang dibutuhkan, contohnya di sini ada activity min banding hingga list node, node dan juga node.dao. Dia akan memanggil beberapa activity yang lainnya untuk kemudian digunakan. Dan juga contohnya di sini ada bagian list node, jadi dia menyimpan daftar catatan asli setiap nodes yang kita tambahkan itu disimpan dalam list node. Kemudian setelah itu ada digunakan on create yang menggunakan fungsi on create, jadi bisa menambahkan nodes baru dengan kemudian dihubungkan pada toolbar-nya. Pada bagian atas ini kita dapat melihat ada bagian toolbar. Nanti dia menggunakan find view by ID dengan memanggil layout milik toolbar. Kemudian setelah itu ada bagian executor service. Dia akan mengambil database yang sebelumnya sudah disimpan dalam node room database. Kemudian nanti dipanggil menggunakan get all nodes. Kemudian floating action button untuk membuka add node activity. Jadi ketika di sini kan ada bagian floating action button. Jadi di sini button ini dinamakan floating action button. Ketika diklik akan disambungkan ke bagian activity yang lain yakni add node activity. Jadi di sini diatur ketika nanti diklik on click kemudian mengarahkan menggunakan intent dari main activity tersebut sebagai halaman yang utama yang saat itu sedang dibuka, kemudian diarahkan ke add node activity, kelasnya milik add node activity di sini. Kemudian di sini ada bagian request code-nya yakni 100. Kemudian ada bagian satu lister untuk item klik dan juga long klik. Jadi ketika nanti pengguna melakukan klik pada itemnya, dia akan mengambil item, nodes tersebut akan diambil, kemudian dari item yang telah terselect, nodes yang telah terselect, diarahkan ke adapter milik node adapter di sini untuk nanti diambil itemnya dan bisa dilakukan edit pada data nodes yang telah ada. Dan di sini dapat dilihat bahwa dari setiap data yang sudah ada sebelumnya, seperti contohnya ada bagian ID, node title, dan juga node description, nanti bisa diubah, kemudian didapatkan data barunya menggunakan get ID dan juga sebagainya. Setelah itu juga ada bagian fungsi activity yang mengatur terkait on item long click listener ketika pengguna nanti mengklik lama beberapa saat pada bagian nodes-nya. Dia akan melakukan fungsi di sini, ya ini melakukan fungsi delete. Jadi ketika nanti pengguna melakukan klik beberapa saat pada nodes-nya, dia akan menghapus data item tersebut. Kemudian setelah itu ada binding search view. Seperti yang kita tahu, di bagian file activity, bagian activity ini, itu dapat ditambahkan, setelah saya tambahkan fungsi dari search. Nah, di sini nanti juga diatur pada bagian main activity-nya, sehingga ketika pengguna menambahkan nilai string, kemudian nanti dapat dilakukan fungsi filter menggunakan query. Kemudian setelah itu dapat dilakukan ketika nanti pengguna submit ataupun real time, jadi ketika sudah mulai diklik gitu, data nodes-nya namanya yang sesuai akan difilter secara real time. Kemudian dari add node activity yang kita buka, nanti dapat ditangani hasilnya dan diatur pada bagian ini sebagai metode on activity result yang mengambil data string pada title, description hingga time disimpan dalam ID masing-masing. Kemudian dari setiap ID tersebut default value-nya negatif 1. Maksudnya ketika nanti sudah ada data sebelumnya, itu nanti akan disetting sebagai fungsi update. Namun ketika tidak ada data sebelumnya, nanti akan sebagai namanya insert new node, jadi sebagai data nodes yang baru. Kemudian nanti ada bagian get all nodes, jadi setiap data yang ada disimpan, dipanggil menggunakan get all nodes.
di sini, kemudian disimpan karena tadi disimpan dalam Node DAO, atau ditambahkan menggunakan di sini get all nodes. Kemudian setelah itu juga ada bagian update node list-nya. Setiap data baru yang ditambahkan nanti bisa diupdate di dalam fungsi adapter. Kemudian nanti memperbarui data adapter yang baru yang telah ditambahkan pengguna. Kemudian untuk filter nodes-nya, di sini ada pemastian agar datanya, apabila datanya tersedia atau tidak, ketika nanti null, maka akan di return. Contohnya di sini untuk filteringnya menggunakan array list, dia akan mengambil data dari title-nya, baik dari yang lowercase, kemudian nanti baik dari deskripsinya juga diambil, kemudian nanti bisa difilter digunakan pada bagian search di sini. Kemudian di selanjutnya ada bagian yang akan memperbarui list view dengan hasil pencarian menggunakan update node list. Kemudian pada bagian node database yang baru nanti ditambahkan menggunakan fungsi insert dan dieksekusi menggunakan hasil dari mnode DAO, hasil dari data yang telah ditambahkan kemudian ditampilkan dalam UI-nya dalam get all nodes. Kemudian nanti setelah itu akan diupdate node yang telah ada pada database menggunakan update dari mnode DAO, kemudian ditambahkan get all nodes, dan nanti juga bisa menggunakan fungsi delete sebagai bentuk final dengan melakukan delete pada hasil interface milik mnode DAO. Kemudian terakhir activity-nya itu ada namanya add node activity. Jadi add node activity ini adalah bagian yang bisa menambahkan node baru ataupun mengupdate data yang telah ada sebelumnya. Dan di sini makanya diedit menggunakan defaultnya -1. Kemudian nanti setelah itu ada bagian yang mengatur terkait on create sebagai nodes baru yang ditambahkan. Di sini menggunakan layout yang ditambahkan dari activity 8 node. Di sini mengambil XML dari sini. Kemudian nanti setiap view diinisialisasi terlebih dahulu ID-nya masing-masing menggunakan find view by ID. Setelah itu ditambahkan datanya dari intent yang node-nya telah ada sebelumnya menggunakan existing node. Jadi ditambahkan menggunakan get intent, kemudian ID-nya adalah node ID. Apabila nanti defaultnya bernilai -1 sebagai fungsi edit. Jadi memanggil data yang sudah ada, karena sudah ada jadi menggunakan edit. Disetting dalam bentuk true. Kemudian set data from intent to fields. Artinya nanti setiap data yang akan diedit memanggil fungsi edit title dan juga description sesuai dari ID milik layoutnya disambungkan, kemudian nanti begitu juga dengan selected date dan juga time. Kemudian nanti akan ditampilkan dari date dan juga time yang telah dipilih dalam bagian selected date. Ini adalah sesuai pada bagian sini. Jadi nanti ketika pengguna telah melakukan pick date dan juga pick time, nanti akan ditampilkan dalam bagian text view yang ini. Yang masih no, nanti ketika tidak dia akan menampilkan data date dan juga time yang telah terselect. Makanya di sini digabungkan menggunakan penggabungan string yang menggabungkan selected date dan juga hasil variabel selected date tanggal ataupun waktu yang telah dipilih pengguna. Kemudian akan dapat dilakukan btn save, dilakukan save baik ketika pengguna melakukan update maupun menambahkan nodes yang baru. Setelah itu juga diatur terkait fungsi yang akan membantu pengguna memilih tanggal dalam year, month, dan juga day pada kalender yang ditambahkan. Kemudian ditambahkan pada bagian penggabungan string tadi dengan baris yang baru di sini menggunakan ini. Kemudian nanti setelah itu ada bagian menambahkan waktu juga selain ada date, tanggal, dan juga waktu dalam bentuk hour maupun minutes. Nanti baik ID-nya adalah hour of day dan juga minute. Kemudian setiap data yang ditambahkan disimpan dalam penggabungan di sini untuk kemudian ditampilkan pada penggabungan string yang di sini tadi. Kemudian ada juga bagian btn save, dia akan mengatur terkait fungsi klik pada button save-nya yang telah didapatkan nanti data title dan juga description diatur diubah dalam bentuk string. Kemudian nanti ditambahkan juga pengecekan sehingga selected date dan juga time-nya telah dipilih ketika nanti pengguna masih known, artinya pengguna belum memilih data, nanti masih akan ditampilkan dalam bentuk string known dan juga akan ditambahkan check log sebelum mengirim intent. Jadi digabungkan datanya dari add node activity dengan ID-nya yakni bernama node ID sebagai bagian yang menyimpan ID milik setiap nodes yang ditambahkan tadi. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya hingga time. Kemudian hasil yang telah ditambahkan akan ditambahkan ke aktivitas sebelumnya dengan fungsi intent menggunakan fungsi food extract. Jadi ditambahkan pada bagian ID-nya masing-masing seperti node ID, title, hingga time. Kemudian setelah itu akan di-set result-nya baru selesai. Dan nanti akan juga ditampilkan toast yang apabila
pengguna tidak mengisi setiap fields-nya dengan benar sebagai link short, jadi dalam waktu tampilan yang cukup singkat. Kemudian di sini ditampilkan pada bagian note, maksudnya sini pada bagian activity milik act note akan ditampilkan message field validation failed, please check all fields, dan juga please fill all fields correctly. Kemudian dari masing-masing activity tersebut disambungkan pada bagian layout. Di sini contohnya singkat saja. Kalau untuk XML di sini menggunakan constraint dan juga card view. Di sini keseluruhannya dibungkus menggunakan card view. Ada text view milik edit textnya enter title untuk menambahkan title, description, untuk pick date menggunakan button, dan juga pick time itu masing-masing memiliki ID yang sendiri-sendiri. Kemudian di sini text view untuk known ini nanti akan disimpan dan digantikan dengan data selected date dari tanggal yang telah dimasukkan pengguna yang baru. Begitu juga dengan peak time, jadi dia akan menampilkan bentuk jam gitu sebagai data waktu yang dipilih pengguna. Kemudian ada bagian save, dia akan menyimpan, melakukan fungsi simpan. Kemudian untuk activity main-nya, ini ada bagian toolbar yang ditambahkan text view sebagai judul, kemudian untuk list itemnya dan juga button floating action button, jadi dia dipanggil milik drawable, ditambahkan sebelumnya vektornya telah diatur ditambahkan pada drawable. Kemudian ada bagian list item, dia akan mengatur setiap tampilan data nodes yang masuk, disimpan dalam bentuk linear masing-masingnya, ditambahkan, kemudian dipanggil pada bagian activity main. Baiklah, langsung saja pada hasil yang dilakukan run. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ketika pengguna melakukan masuk pertama kali, database-nya diatur kosong, jadi sesuai dengan main activity tadi. Kemudian ketika melakukan fungsi tambah, misalnya enter title-nya zip nih, description-nya anasa, pick date, dia akan menampilkan data yang disimpan dalam selected date, kemudian OK, jadi ditampilkan pada text view. Kemudian pick time, menambahkan waktu yang sesuai, misalnya di sini 20. Oke, 9.20. Kemudian 8 note. Nah, dia akan ditampilkan dengan memanggil layout milik list itemnya masing-masing secara terpisah. Contohnya lagi ketika menambahkan yang lain, misalnya saya hadir pick date tanggal 6. Kalau defaultnya sebenarnya sudah sesuai, coba data default jam 8.15. Oke. 8 note. Nah, itu keduanya telah ditambahkan. Data yang ketiga CPB pick date saya tanggal 22 juga bisa. Pick date-nya dalam waktu seterusnya note. Nah, di sini dapat dilihat ketiga data yang telah ditampilkan pada list milik main XML-nya. Kemudian ketika saya menggunakan fungsi search, misalnya z nih, dia akan ditambah disaring filter menggunakan filtering data yang deskripsinya ataupun title yang sesuai. Kemudian misalnya saya menggunakan fungsi on long click, jadi ketika pengguna melakukan klik lama, nah dia akan melakukan fungsi delete sama seperti yang saya jelaskan pada activity tadi. Kemudian apabila saya hendak menggunakan fungsi update, misalnya di sini saya datanya diklik, notesnya diklik, tambahkan data baru, misalnya 6789, hadir kelas. Kemudian pick date-nya disimpan lagi, oke, pick time, oke. Kemudian update note, nah dia akan sesuai, telah ditambahkan ada angkanya tadi, hadir kelas juga ada, dengan date dan juga tab yang telah disetting pada nilai yang baru. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.